Halo, di video kali ini kita akan praktek cara pasang TWRP di HP Samsung A11 atau Samsung M11. Jadi untuk cara pasang TWRP atau cara pasang custom recovery di Samsung A11 dan Samsung M11 itu sama persis. Baik langkah serta bahannya itu sama persis. Oke, tapi yang terpenting untuk bisa memasang TWRP di HP Samsung A11 atau Samsung M11 itu syaratnya ponsel ini harus sudah terbuka kunci bootloadernya atau sudah UBL begitu ya. Jadi untuk tahu HP ini udah UBL atau belum, kita bisa cek ke pengaturan. Kita pilih tentang ponsel ya. Terus pilih software information. Kita ketuk berkali-kali build number atau nomor bentukan sampai keterangannya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ada menu baru developer option atau opsi pengembang, ini kita pilih. Nah, di sini OM unlocking ini sudah tidak bisa disentuh, jadi dia sudah mati, tidak bisa diaktifkan ataupun tidak bisa dinonaktifkan. Ini tandanya HP ini sudah terbuka kunci bootloadernya atau sudah UBL. Jika HP kalian belum UBL, belum terbuka kunci bootloadernya, silahkan kalian buka dulu. Untuk cara buka kunci bootloader atau melakukan UBL di HP Samsung A11 atau M11, kalian bisa tonton di video kami sebelumnya, link video ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita matikan HP-nya. Sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan. Silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Kalian download, setelah itu antivirus dimatikan. Setelah antivirus mati, di sini ada Samsung USB driver. Ini kalian ekstrak dan install. Ekstrak seperti ini, hasil ekstrakannya dibuka, nanti diinstal ya. Saya tidak melakukannya karena kami sudah melakukan sebelumnya. Kalau sudah, di sini ada Odin. Ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka terus sampai di sini, kita pilih ini, terus kita enter. Ada notif, pilih OK. Sudah terbuka ya Odinnya. Jadi di sini penting, wajib kita pilih option, kita hilangkan centang di auto reboot. Jadi seperti ini, kita pilih ke lock lagi, terus kita pilih kolom AP, terus kita cari TWRP yang sudah kita download tadi. Ini dia, kita pilih, terus kita open. Oke ya, sampai di sini fokus ke HP. HP dalam keadaan mati, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah. Tekan tahan dua tombol volume, terus kita hubungkan HP-nya ke laptop. Muncul seperti ini, kita pilih volume up sekali, seperti ini. Oke, sampai di sini kita perhatikan di laptop. Di sini sudah terbaca COM 17. Ini nggak harus COM 17, bisa COM berapa aja, yang penting terbaca. Kalau sudah, kita pilih start langsung. Oke, udah ada keterangan pas, berarti udah selesai. Sekarang fokus ke HP ya. Ini penting, jangan sampai salah. Jadi kita tekan dan tahan 3 tombol, volume atas, volume bawah, sama on off. Perhatikan aja dulu, volume atas, volume bawah, sama on off. Tekan tahan, layar mati, lepas semua tombol kecuali tombol volume atas. Lepas semua tombol kecuali tombol volume atas. Oke, sampai muncul seperti ini, boleh kita lepas tombol volume atas, terus kita tekan sekali tombol on off. Oke, jadi di sini TWRP sudah terpasang.
Jadi yang perlu kalian ingat untuk memasang TWRP ini harus menghapus data. Jadi nanti kita melakukan format data supaya penyimpanan internal ponsel ini terbaca di TWRP-nya. Contoh seperti ini ya, kita pilih install. Nah, di sini tidak terbaca ya. Di sini nggak terbaca, penyimpanan internal ponselnya nggak terbaca. Jadi di sini kita lakukan wipe. Kita pilih wipe, kita pilih format data, kita ketik yes. Lalu kita pilih ini. Kalau sudah, kita pilih ini, kita cek lagi pilih install. Nah, di sini internal sudah terbaca. Internal sudah terbaca ya. Nah, sampai di sini kita ke laptop lagi. Kita ke folder hasil downloadan tadi. Di sini ada multi disabler ini. Ini kita copy. Kita taruh di sini, internal storage ya. Coba kita pastekan di sini. Nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi kita ke sini ya, pilih ini di ponselnya, kita pilih reboot, pilih recovery. Muncul begini, tekan on off satu kali. Kita tunggu sampai masuk ke recovery lagi. Ke TWRP yang barusan kita pasang tadi. Oke, sudah terbuka TWRP. Kita ke folder hasil downloadan, multi disabler, kita copy, kita taruh di sini di internal. Oke, sudah terbaca internalnya ya. Kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Nah, di sini kita pilih install. Kita install multi disabler seperti ini ya. Pilih wipe cache, kita swipe begini. Jadi kalau kalian mau melakukan custom ROM atau mau root, silahkan lakukan sekarang pada saat ini ya. Karena apa? Karena TWRP di HP Samsung A11 atau Samsung M11 ini nggak bisa permanen. Nanti setelah HP ini kita reboot masuk ke sistem, TWRP-nya hilang lagi. Jadi kalau kita masuk ke TWRP-nya udah nggak ada. Jadi dia recovery bawaan Samsung lagi yang muncul seperti itu. Jadi untuk A11 dan M11 itu memang seperti itu ya. Saya belum menemukan caranya supaya permanen. Jadi sementara TWRP-nya ini bisa kita pasang cuma nggak permanen begitu ya. Oke, sampai di sini kita pilih reboot, kita pilih reboot sistem. Jadi proses masang TWRP ini di Samsung A11 atau M11 yang pertama menghapus semua data, terus yang kedua TWRP tidak permanen. Jadi kalau mau masuk ke TWRP lakukan seperti ini lagi. Kalau kalian mau root, kalian mau custom ROM, jika kalian tidak melakukannya sekaligus, berarti untuk cara masuk ke TWRP-nya harus dengan cara ini lagi. Mungkin nanti kalau kita root, nanti baru kita bisa masuk ke TWRP tanpa harus lewat laptop lagi, harus lewat PC. Mungkin ya, nanti saya coba kulik dulu. Kalau memang berhasil nanti saya share caranya. Supaya bisa masuk ke TWRP tanpa laptop lagi. Biar nggak repot seperti ini ya. Oke, jadi untuk masuk ke tampilan awal ini butuh waktu sangat lama. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, alhamdulillah HP berhasil masuk ke tampilan awal. Jadi di sini sebagai pembuktian aja sebenarnya bahwa cara memasang TWRP ini tidak mengakibatkan HP ini menjadi boot loop atau break ya. Ini udah berhasil masuk ke tampilan awal. Jadi tanpa kendala. Oke, selanjutnya untuk cara root, cara custom ROM di HP Samsung A11 ini kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi. Kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.